Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama tholabul ilmi dalam pelajaran akidah akhlak kelas 1 MTS, kelas 7 MTS ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT dengan membaca Ummul Kitab, nanti dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha wa qalban salima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadir semua kan ini? Hadir semua, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi, yakni materi apa? Istiqomah, ya benar, materi istiqomah. Pasti kita dalam keseharian kita pasti sudah kerap mendengar kata-kata apa itu istiqomah. Mungkin kita dengar dari ceramah-ceramah para kiai, para ustadz. Nah, ini konsisten dalam hal apa ini? Ajek dalam hal apa ini? Yakni ajek atau konsisten dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah di sini itu bukan kok cuman sholat, terus puasa, terus zakat, tetapi segala sesuatu yang positif yang kalian niati atas dasar karena Allah Ta'ala, insya Allah akan dinilai apa? Dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yakni istiqomah hati dan anggota badan. Nah, hati ini adalah sebuah organ manusia yang paling penting di diri manusia. Karena ketika hati itu baik, maka seluruh perbuatan kita akan baik. Kalau hatinya jahat atau kalau hatinya buruk, maka perbuatan kita juga akan buruk. Maka sebisa mungkin hati itu juga dilatih. Hati itu dilatih juga. Maka ada istilah hati-hati dengan hati. Nah, memang harus hati-hati dengan hati itu, karena sangat berpengaruh kepada seluruh perbuatan yang akan kita lakukan. Karena kerentek muara utama itu adalah dari hati. Ketika kita sholat itu juga perlu dilatih. Nah, semisal kita paksakan dulu. Kalau terasa berat, nah kita paksakan. Pokoknya pertama-tama kita harus paksakan seminggu saya paksakan untuk sholat berjamaah di masjid terus menerus. Nah, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang disebut dengan istiqomah. Kemudian juga membaca Al-Quran setiap ba'da maghrib atau ba'da subuh atau keduanya. Nah, itu gak usah banyak-banyak. Semisal hari ini 5 ayat, nah hari berikutnya ditambahi lagi 10 ayat, hari berikutnya 15 ayat, hari berikutnya satu ruko, hari berikutnya 2 lembar, hari berikutnya 1 juz dan seterusnya. Nah, itu lama-kelamaan nanti akan menjadi sebuah keistiqomahan yang mana ketika kita tidak melakukannya, maka kita akan merasa bersalah kepada diri kita sendiri karena tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga, yakni keutamaan istiqomah. Ada banyak sekali keutamaan istiqomah. Tetapi ada satu keutamaan istiqomah yang paling utama. Yakni apa? Ketenangan hati. Nah, kenapa kok ketenangan hati? Nah, ketenangan hati ini adalah sebuah hal yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tetapi semua orang bisa berusaha untuk memilikinya. Tidak dimiliki semua orang,
tetapi semua orang berpeluang untuk memilikinya. Yakni dengan apa? Dengan usaha menjaga keistiqomahan itu tadi. Nah, ketika hati kita tenang, maka kita juga akan bisa berpikir secara luas. Kita akan bisa berpikir secara cerdas. Nah, ketika hati kita tenang, maka kita juga beribadah. Beribadah itu jauh dari kata was-was. Beribadah kita akan terasa nikmat. Baik, yang terakhir yakni sebab-sebab istiqomah. Nah, dibuka LKS-nya. Nah, dibaca LKS-nya tadi. Yang terakhir yakni sebab-sebab istiqomah. Nah, itu dibaca di LKS-nya. Yang pertama adalah merenungkan Al-Quran. Nah, merenungkan Al-Quran di sini bukan kok kita diam duduk, kita merenung, kita melihat Al-Quran, oh seperti ini bentuknya Al-Quran. Nah, bukan seperti itu. Tapi merenungi Al-Quran itu secara garis besar itu, secara arti luas, kita membacanya, kemudian kita mengetahui isinya itu apa. Ya, kemudian yang terakhir adalah sebab-sebab istiqomah. Nah, dibaca di LKS itu, dibaca di LKS yang pertama apa? Merenungkan Al-Quran. Nah, merenungkan Al-Quran. Merenungkan Al-Quran di sini bukan kok merenungkan kita duduk, kita diem. Nah, kita melihat Al-Quran, oh bentuknya seperti ini, oh ini dicetak oleh ini. Nah, bukan seperti itu merenungkan, tetapi lebih luas lagi. Merenungkan Al-Quran, semisal kita membacanya. Nah, setelah membacanya kita kepo dengan isinya, lalu kita mempelajari isinya apa. Yang kedua adalah mengamalkan agama Allah. Nah, agama Islam adalah agama amal. Segala sesuatu, mungkin dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bangun tidur, kita membaca doa. Ketika kita makan, kita membaca doa. Ketika kita bepergian, kita juga membaca doa. Ketika kita akan naik kendaraan, kita juga ada doanya juga. Ketika ada hujan, ada doanya. Ketika ada petir, ada hujannya, ada doanya. Dan ketika kembali ke rumah, masuk ke rumah, kita mengucap salam. Kemudian ketika malam kita mau tidur, itu juga ada doanya. Jadi agama Islam itu mengatur kehidupan manusia. Bukan kok kehidupan sebenarnya agama Islam itu mengatur kehidupan manusia. Bukan kok untuk mengatur kehidupan orang-orang muslim saja, tetapi rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Ya, selanjutnya adalah doa. Nah, doa sendiri adalah ibadah. Ketika kita berdoa, kita juga beribadah kepada Allah SWT, juga termasuk ibadah kepada Allah SWT. Doa itu juga ada adabnya. Pertama, tidak boleh kata-katanya seolah menyepelekan Allah, atau menganggap Allah tidak, atau mendikte Allah. Ya Allah, kalau Anda mau, ya Allah kalau Engkau mau, andaikan Engkau mau. Nah, secara tidak langsung kita juga meragukan Allah. Ya Allah, kalau Engkau mau, berikanlah aku rezeki. Nah, kata-kata seperti itu kan juga tidak tidak boleh juga seperti itu, kata-kata itu. Kemudian berzikir, bersolawat. Kita perbanyak bersolawat, setiap hari kita bersolawat. Ketika kita melakukan apapun, ketika kita di rumah, kita duduk sendiri, kita bersolawat aja. Solat yang paling pendek, solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Itu adalah solawat pertama, solawat yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabiullah Adam alaihissalam, yakni Sallallahu ala Muhammad. Dan yang lain-lain, termasuk meneladani salafus soleh. Kita taat kepada guru kita taat kepada para kiai-kiai kita yang telah mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita, telah membina
membina kita. Kemudian mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai dan membenci sesuatu karena Allah, kemudian saling berwasiat dengan al-haq. Jadi kita saling nasihat menasihati. Ketika ada teman kita yang tidak pas, kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang baik pula. Mengingatkan itu ketika kita mengingatkan teman, itu mengingatkannya juga yang baik, jangan yang keras. Woi kamu, jangan seperti itu, dosa kamu masuk neraka. Itu kan gak baik, malah diancam neraka segalanya. Kita peringatkan dengan kata-kata yang baik. Ya banget ya, sebab-sebab istiqomah itu. Nah, itu adalah sebagian kecil, adalah sebagian dari cara kita untuk mendapatkan keistiqomahan. Amal keistiqomahan itu bukan kok dari banyaknya, tapi dari apa? Ajeknya. Amal yang sedikit tetapi istiqomah itu lebih utama dari amal yang banyak tapi gur pisan tok, cuma hanya sekali. Itu lebih baik yang sedikit tetapi istiqomah. Nah, untuk selanjutnya yakni tugasnya kalian ya melatih diri kalian untuk istiqomah ya, termasuk saya melatih diri saya untuk istiqomah dalam hal apa? Istiqomah dalam hal beribadah. Nah, untuk tugasnya selanjutnya kalian cari kisah para ulama-ulama terdahulu tentang keistiqomahan beliau. Nah, kalian tulis nanti pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Baik, saya kira untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah cukup. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat terus melakukan kegiatan thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.